Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dan ibu. Kami dari kelompok 1 mata kuliah metode numerik kelas 5B. Nama kelompok saya sendiri Tinggi Pratama, ada Taufik Hidayat, Sulaiman Arifin, Azina Fitri Banawati, dan Nurul Fatimah. Jadi ini kami akan menjelaskan tentang bab 3, solusi persamaan nirlanjar gitu. Persamaan nirlanjar itu apa sih gitu kan? Penyelesaian persamaan nirlanjar atau non-linear adalah penentuan akar-akar persamaan non-linear, di mana akar sebuah persamaan fungsi x sama dengan 0 adalah nilai-nilai yang menyebabkan nilai fungsi x sama dengan 0. Dengan kata lain, akar persamaan fungsi x adalah titik potong antara kurva fungsi x dan sumbu x. Nah, umumnya persamaan yang akan dipecahkan muncul dalam bentuk nirlanjar atau non-linear nih teman-teman, yang melibatkan bentuk sinus, kosinus, eksponensial, logaritma, dan fungsi transenden lainnya. Misalnya, teman-teman bisa lihat contohnya di contoh pertama itu. Tentukan akar real terkecil dari 9,34 minus 21,97 x ditambah 16,3 x3 minus min 3,704 x5 sama dengan 0 gitu. Lalu contoh keduanya, tentukan x jika h sama dengan 0,5 poin h, 0, lambda sama dengan 20, t sama dengan 10, dan v sama dengan 50. Nyatakan persamaan dengan ruas kanan sama dengan 0. Jadi h kurang h0 sin kurung 2pi x per lambda cos 2pi tv per lambda ditambah e min x sama dengan 0. Itu teman-teman. Nah, metode pencarian akarnya apa tuh gitu kan? Nah, dalam metode numerik, pencarian akar fungsi x sama dengan 0 dilakukan secara lelaran atau iteratif. Nah, sampai saat ini sudah banyak ditemukan metode pencarian akar. Secara umum, semua metode pencarian akar tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan besar. Nah, itu teman-teman. Nah, golongan yang pertama itu adalah metode terbuka. Yang keduanya adalah metode tertutup. Oke. Nah, untuk metode tertutup akan dijelaskan sama teman saya yang lain. Terima kasih. Ya, pada salam, perkenalkan saya Taufik Hidayat. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan 3.3 yaitu metode tertutup. Metode tertutup atau metode pengurung. Yang dimana metode yang termasuk dalam golongan ini mencari akar di dalam selang kurung siku A, B. Selang kurung siku A, B sudah dipastikan berisi minimal satu buah akar. Karena itu, metode jenis ini selalu berhasil menemukan akar. Dengan kata lain, leranya selalu konvergen atau menuju ke akar. Karena itu, metode tertutup kadang-kadang dinamakan juga metode konvergen. Ini ada grafik. Secara grafik dapat ditunjukkan bahwa jika yang poin 1 FA dikali FB kurang dari 0, maka terdapat akar sebanyak bilangan ganjil. Yang dimana berikut ini merupakan adalah grafik dari FA kali FB kurang dari 0. Sedangkan yang poin 2 ialah FA dikali FB lebih dari 0. Maka terdapat akar sebanyak genap atau tidak ada akar sama sekali. Berikut gambar grafik dari FA dikali FB lebih dari 0. Ini ada syarat cukup keberadaan akar. Yang pertama, syarat ini disebut syarat cukup, bukan syarat perlu. Sebab meskipun nilai-nilai di ujung selang tidak berbeda tanda, mungkin saja terdapat akar di dalam selang tersebut. Syarat kedua itu dapat dilihat pada grafik sebelumnya, yaitu jika FA dikali FB kurang dari 0 dan Fx menerus di dalam selang kurung siku A, B,
maka paling sedikit terdapat satu buah akar persamaan fx sama dengan 0 di dalam selang kurung siku A, B. Syarat cukup keberadaan akar ini dapat diilustrasikan dengan grafik berikut. Dan ini merupakan grafiknya. Terdapat dua masalah ketidaktepatan mengambil selang siku A, B, yaitu yang pertama apabila di dalam selang A, B terdapat lebih dari satu buah akar. Dan yang kedua apabila mengambil selang siku A, B yang tidak memenuhi syarat cukup yang tadi grafik sebelumnya, yaitu FA dikali FB kurang dari 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat akar dalam selang kurung siku A, B tersebut. Padahal seharusnya ada. Ini dalam memilih selang terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu pertama, dengan menggunakan grafik fungsi di bidang X dikurang Y. Setelah itu, dilihat di mana perpotongan sumbu negatif X-nya. Yang kedua yaitu dengan mencetak nilai fungsi pada titik-titik absis yang berjarak tetap. Jika tanda fungsi berubah pada sebuah selang, pasti terdapat minimal satu akar di dalamnya. Selanjutnya itu contoh soal menemukan selang kecil yang mengandung akar. Nah, ini ada prosedurnya, yaitu cari selang kecil yang mengandung akar A, B, H bukan real. Menentukan dan mencetak nilai fungsi untuk absis X di dalam selang kurung siku A, B. Jarak antara tiap absis adalah H. Ini awalnya A dan B adalah ujung-ujung selang. Nilainya sudah terdefinisi. H adalah jarak antara tiap absis X. Dan akhirnya tabel yang berisi X dan Fx cetak ke layar. Ini ada keterangan dalam soal tersebut. Untuk mencari selang kecil yang mengandung akar pada fungsi fx sama dengan e pangkat x dikurang 5 kali x pangkat 2 mulai dari a sama dengan negatif 0,5 sampai b sama dengan 1,4. Dengan kenaikan absis sebesar h sama dengan 0,1, maka hasilnya tampak pada tabel berikut. Nah ya, mungkin untuk selanjutnya mengenai contoh soal dan tabelnya akan dibahas oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Sele Melina Arifin akan melanjutkan pemaparan materinya. Jadi, ini adalah tabel, dan berdasarkan tabel di samping, selang yang cukup kecil yang mengandung akar adalah kurung siku minus 0,40, minus 0,30, dan kurung siku 0,60, 0,70. Karena nilai fungsi berubah tanda di ujung-ujung selangnya. Selang kurung siku 0,00, 1,00 ini juga dapat kita ambil tetapi cukup lebar. Demikian juga kurung siku minus 0,50, 1,40. Kurung siku 0,30, 0,80, dan seterusnya. Kita masuk ke 3.3.1, yaitu metode bagi dua atau metode Bolzano. Misal kita telah menentukan selang kurung siku A, B, sehingga FA/FB ini kurang dari 0. Pada setiap kali lelarannya, selang A, B ini kita bagi 2 dengan X sama dengan C. Kemudian sehingga terdapat dua buah upah selang yang berukuran sama, yaitu selang A, C dan C, B. Selang yang diambil untuk lelaran berikutnya adalah upah selang yang memuat akar bergantung pada apakah FA/FC ini kurang dari 0 atau FC/FB ini kurang dari 0. Selang yang baru dibagi dua lagi dengan cara yang sama. Begitu seterusnya sampai ukuran selang yang baru sudah sangat kecil. Kemudian kondisi berhenti lelaran ini dapat dipilih salah satu dari 3 kriteria berikut. Kriteria yang pertama adalah lebar selang baru mutlak A kurang B kurang dari epsilon, di mana epsilon adalah nilai toleransi lebar selang yang mengurung akar.
Kemudian kriteria kedua yaitu nilai fungsi di lampiran akar Fc sama dengan 0 atau Fc kurang dari epsilon. Jika menggunakan konsep awal bahwa dua buah bilangan real tidak dapat dibandingkan kesamaannya karena representasi di dalam mesin tidak tepat, dan menggunakan nilai kecil atau epsilon sebagai pengganti nilai 0. Dan kriteria yang ketiga adalah galat relatif hampiran akar, yaitu mutlak C baru dikurang C lama dibagi C baru kurang dari delta, yang dalam hal ini delta adalah galat relatif hampiran yang sama yang diinginkan. Ini adalah grafik atau gambar 3.4 proses pembagian selang A, B dengan metode bagi dua. Ini adalah A, C0, C1, kemudian C2, B, dan di garis X, dan yang lengkung ini adalah Y sama dengan Fx. Dan ini adalah contoh algoritma metode bagi dua. Nah, program 3.2 ini berisi algoritma metode bagi dua yang di dalam algoritma tersebut ini format penulisan keluaran tidak dituliskan untuk menghindari kerumitan algoritma dari hal-hal yang tidak esensial. Kita bisa lihat di sebelah kanan ini adalah program 3.2 metode bagi dua. Yang mungkin pada penggunaan metode bagi dua. Yang pertama, jumlah akar lebih dari 1. Bila dalam selang A, B terdapat lebih dari satu akar atau banyaknya akar ganjil, hanya satu buah akar yang dapat ditemukan. Cara mengatasinya yaitu gunakan selang A, B yang cukup kecil yang memuat hanya satu buah akar. Yang kedua, akar ganda. Metode bagi dua tidak berhasil menemukan akar ganda. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat perbedaan tanda di ujung-ujung selang yang baru. Contohnya yaitu fungsi fx sama dengan x-3 pangkat 2 yang mempunyai dua akar yang sama yaitu x sama dengan 3. 3. Singularitas. Pada titik singular, nilai fungsinya tidak terdefinisi. Bila selang A, B mengandung titik singular, lelaran metode bagi dua tidak pernah berhenti. Penyebabnya, metode bagi dua menganggap titik singular sebagai akar, karena lelaran cenderung konvergen. Yang sebenarnya, titik singular bukanlah akar, melainkan akar semu. Cara mengatasinya yaitu periksa nilai mutlak FB min FA. Jika mutlak FB min FA konvergen ke 0, akar yang dicari pasti akar sejati. Tetapi jika mutlak FB min FA divergen, akar yang dicari merupakan titik singular atau akar semu. Pada metode bagi dua ini, terdapat teorema 3.1, yaitu jika fx menerus di dalam selang A, B dengan fa, fb kurang dari 0 dan s adalah elemen dari A, B sehingga fs sama dengan 0 dan cr sama dengan ar plus br per 2. Maka selalu berlaku dua ketidaksamaan berikut. Yang pertama yaitu mutlak s min cr kurang dari sama dengan mutlak BR min AR per 2 dan mutlak S min CR kurang dari sama dengan mutlak B min A per 2 pangkat R plus 1. Dapat dibuktikan yaitu misalkan pada lelaran ke R kita mendapatkan selang A, B yang panjangnya setengah panjang selang sebelumnya. Jadi, mutlak BR min mutlak BR min AR sama dengan mutlak BR min 1 dikurang AR min 1 per 2. Maka jelas bahwa mutlak B1 min A1 sama dengan mutlak B0 dikurang A0 per 2 sama dengan mutlak B min A per 2. Lalu, mutlak B2 min A2 sama dengan mutlak B1 min A1 per 2 sama dengan mutlak B min A per 2 kuadrat. Dan seterusnya,
maka dapat disimpulkan bahwa rumusnya yaitu mutlak BR min AR sama dengan mutlak BR min 1 min AR min 1 per 2 sama dengan mutlak B min A per 2 pangkat R. Pada lelaran ke R, posisi C atau akar hampiran dan S atau akar sejati adalah seperti diagram yang ada pada PPT ini. Nah, berdasarkan diagram tersebut dijelaskan bahwa mutlak S min CR kurang dari sama dengan mutlak B min AR per 2. Jadi, selisih antara akar sejati dengan akar hampiran tidak pernah lebih dari setengah epsilon. Nah, dengan mengingat kriteria berhenti ada mutlak BR min AR kurang dari epsilon, maka dari situ terlihat bahwa mutlak S min CR kurang dari A per 2, sehingga mutlak B min A per 2 pangkat R per 1 kurang dari epsilon per 2. Maka hasilnya adalah R lebih dari ln mutlak B min A dikurang ln epsilon per ln 2, yang dalam hal ini R adalah jumlah lelaran yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa C adalah hampiran akar yang memiliki galat kurang dari epsilon. Nah, seperti contoh yang ada di 3.1 ini, yaitu temukan akar fx sama dengan EX min 5x2 x kuadrat di dalam selang 0,1 dan epsilon sama dengan 0,00001. Penyelesaiannya itu terdapat pada tabel lelaran dengan menggunakan metode bagi dua, seperti yang ada pada PPT ini. Nah, jadi hampiran akarnya adalah X sama dengan 0,605263. Maka jumlah lelaran yang dibutuhkan R lebih dari ln mutlak 1 min 0 min ln 0,00001 per ln 2. Jadi R lebih dari 16,60964. Jadi dibutuhkan minimal 17 kali lelaran atau R sama dengan 0 sampai dengan R sama dengan 16 sesuai dengan jumlah lelaran pada tabel agar galat akar hampiran kurang dari epsilon. Metode regulavasi. Metode regulavasi ada kondisi di mana mutlak B min A tidak pernah lebih kecil daripada epsilon. Titik ujung yang tidak pernah berubah disebut titik mandek. Solusi memasukkan taksiran akar ke dalam fungsi untuk mengecek apakah hasil mendekati 0 atau tidak. Solusi R sama dengan 0. Hitung C misalkan A sama dengan C. R sama dengan 1. Jika nilai B tidak berubah, FB baru sama dengan setengah dikali FB lama. R sama dengan 2. Nilai FB sekarang adalah FB baru. Untuk grafik yaitu gradien garis AB sama dengan gradien garis BC dengan rumus yaitu FB min FA per B min A sama dengan FB min 0 per B min X. X sama dengan B min FB B min A per FB min FA. Langkah-langkah pencarian akar dengan metode perbaikan regulavasi. Definisikan fungsi fx. Yang kedua yaitu definisikan toleransi error dan iterasi maksimum. Yang ketiga yaitu masukkan dua nilai pendekatan awal yang diantaranya terdapat akar yaitu x0 dan x1. Sebaiknya gunakan metode tabel atau grafis untuk menjamin titik pendekatannya adalah titik pendekatan yang konvergensinya adalah akar persamaan yang diharapkan. Hitung fx0 dan fx1
sebagai Y0 dan Y1 akar persamaan. Untuk iterasi I1 sampai atau mutlak Fx1 lebih dari sama dengan E, Xi plus 1 sama dengan Xi min Y1, Xi min Xi min 1 per Yi min Yi min 1. Hitung Yi plus 1 sama dengan Fxi plus 1. Yang keenam yaitu akar persamaan adalah nilai X yang terakhir. Misalkan fungsi Fx cekung ke atas di dalam selang AB seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.9 berikut. Setelah menghitung nilai C0 pada lelaran R sama dengan 0, ujung selang B untuk lelaran R sama dengan 1 tidak berubah. Titik B menjadi titik mandek. Karena itu, untuk lelaran R sama dengan 1, nilai FB yang dipakai adalah FB per 2. Begitu juga untuk lelaran R sama dengan 2. Nilai FB yang dipakai adalah setengah dari nilai FB sebelumnya. Pada akhir lelaran R sama dengan 2, C2 terletak di bawah kurva Y sama dengan Fx. Untuk program 3.4 yaitu berupa soal perbaikan regula falsi. Mencari akar Fx min 0 di dalam selang AB dengan metode regula falsi yang diperbaiki. K awalnya yaitu sama dengan A dan B adalah ujung-ujung selang, sehingga FA dikali FB kurang dari 0, harga A dan B sudah terdefinisi. K akhirnya yaitu akar persamaan tercetak di layar. Untuk konstantanya yaitu epsilon 1 sama dengan 0,001, untuk epsilon 2 yaitu sama dengan 0,0001, untuk epsilon 1 yaitu batas lebar selang akhir lelaran, untuk epsilon 2 yaitu batas galat nilai fungsi di hampiran akar. Untuk variabelnya yaitu FA, FB sama dengan FA, FB simpan sama dengan real. Mandek kiri, mandek kanan sama dengan bilangan bulat. Jumlah perulangan titik ujung selang. FA sama dengan min FA, FB sama dengan min FB. Mandek kiri sama dengan min 1 dan mandek kanan sama dengan min 1. C min B FB dikali B min A per FB min FA. Jika ABS FC kurang dari epsilon 2, maka FC sama dengan 0. C adalah akar A min C, B min C. Jika FA dikali FC kurang dari 0, maka B min C selang baru yaitu A, B dikurang AC. FB sama dengan min FC. Mandek kiri sama dengan mandek kiri plus 1. Mandek kanan sama dengan min 0. Jika mandek kiri lebih dari 1, maka FA sama dengan min FA per 2, menjadi titik mandek. A min C, A sama dengan min C. FA sama dengan min FC. Mandek kanan sama dengan min mandek kanan plus 1. Mandek kiri sama dengan 0. Jika mandek kanan lebih dari 1, maka FB sama dengan FB per 2, B menjadi titik mandek. Maka sehingga ABS A min B kurang dari epsilon 1 atau ABS FC kurang dari epsilon 2. C adalah taksiran akar, sehingga dapat dituliskan hampiran akar sama dengan C 10 sama dengan 6. Tabel lelaran pada program tersebut yaitu untuk menghitung akar Fx sama dengan E pangkat X sama dengan 5x kuadrat di dalam selang 0,1 dengan
epsilon 0,001 dan delta 0,001 adalah sebagai berikut di bawah ini. Sehingga kita dapatkan hampiran X sama dengan 0,605267. Terlihat bahwa jumlah lelarannya berkurang menjadi sepertiga semula. Harus dicatat bahwa metode regulasi yang diperbaiki tetap berlaku untuk fungsi yang tidak cekung sekalipun. Jadi, jika Anda memprogram dengan metode regulasi, pakailah program 3.4 ini untuk kemungkinan kasus fungsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.